Selamat pagi untuk anak didik kami sekalian. Bagaimana kabarnya? Bapak harap kabarnya pada pagi hari ini baik-baik saja kan? Nah, kita pantas mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan, di mana pada hari ini kita baik-baik saja dan kita dapat beroleh kesehatan. Nah, untuk pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai ciri khusus hewan. Ya, ciri khusus hewan. Nah, hewan salah satu yang termasuk daripada makhluk hidup. Makhluk hidup dapat mempertahankan hidupnya melalui dua cara, ya. Cara yang pertama adalah memenuhi kebutuhan makan dan melindungi diri dari gangguan makhluk hidup. Ya, yang pertama tadi memenuhi kebutuhan makanannya, dan yang kedua melindungi diri dari gangguan makhluk hidup yang lain atau pemangsanya. Nah, untuk melindungi diri dari pemangsanya serta untuk memudahkan hewan mencari makanannya, maka hewan tersebut memiliki ciri khusus. Nah, ciri yang membedakan beberapa makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain disebut dengan ciri khusus. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa ciri khusus adalah ciri yang membedakan suatu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Jadi, ciri khusus hewan adalah ciri yang membedakan hewan yang satu dengan hewan yang lain. Itu maksudnya. Nah, jadi ciri khusus tersebut terdapat pada makhluk hidup yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya dan untuk mencari makanannya. Selanjutnya, apa tujuan kita mempelajari ciri-ciri khusus hewan yang tadi? Nah, kita dapat mempelajari ciri khusus yang pertama di sini, alat pendeteksi benda pada kelelawar atau dikatakan dengan kemampuan ekolokasi. Kaki yang lengket pada cicak, punuk pada unta, mata dan pendengaran yang tajam pada burung hantu, semburan air ikan pemanah, dan mempelajari bentuk sederhana bunga karang atau koral. Nah, yang pertama kelelawar. Nah, pasti semua kita tahu kan, bahwa kelelawar itu mencari mangsa pada malam hari atau mencari makan pada malam hari, ya. Kelelawar mempunyai sistem ekolokasi. Selanjutnya, kelelawar termasuk satu-satunya hewan mamalia yang dapat terbang. Kelelawar juga memiliki indera pembau dan pendengar yang sangat tajam. Itulah ciri khusus pada kelelawar. Nah, di sini dapat kita perhatikan pada gambarnya bahwa ciri khusus kelelawar berupa kemampuan seperti radar atau sonar yang disebut dengan ekolokasi. Ekolokasi adalah kemampuan untuk menentukan arah letak dan ciri benda-benda di sekitarnya menggunakan gema atau pantulan bunyi. Nah, jadi pada saat kelelawar terbang, kelelawar akan memancarkan suara yang berfrekuensi tinggi dari dalam mulutnya atau hidungnya. Suara tersebut kemudian dipantulkan oleh benda-benda yang di sekitarnya, seperti batang pohon, buah-buahan, ataupun serangga lainnya. Nah, gema atau pantulan suara berfrekuensi tinggi tersebut selanjutnya diterima oleh telinga kelelawar. Nah, makanan kelelawar adalah ada buah-buahan ataupun serangga. Selanjutnya, kita akan membahas ciri khusus cicak. Cicak termasuk hewan melata. Apa ciri khusus yang dimiliki oleh cicak? Yang pertama, memiliki sistem perekat pada telapak kakinya. Dengan sistem perekat inilah
cicak dapat memanjat dinding, tembok, atau langit-langit. Nah, yang digunakan untuk menangkap makanannya seperti nyamuk, laron, atau lalat. Nah, cicak juga mempunyai kemampuan autotomi atau kemampuan memutuskan ekornya untuk menyelamatkan diri dari musuhnya atau bahaya yang mengancam cicak. Memutuskan ekor pada cicak disebut autotomi. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap mangsa berupa serangga yang terbang. Nah, ini dia cicak yang memutuskan ekornya. Nah, jadi ketika dia terjebak atau ketika dia merasa khawatir atau ketika dia dikejar oleh pemangsanya, maka dia akan mematahkan ekornya. Jadi itu dinamakan dengan kemampuan autotomi, mematahkan ekornya. Nah, ini dia mempunyai telapak kaki berperekat. Nah, telapak kaki yang demikian dapat menempel pada tempat tekannya, misalnya dinding atau langit-langit rumah, ya. Selanjutnya kita akan mempelajari fungsi atau ciri khusus pada unta. Nah, unta adalah hewan yang hidup di padang gurun. Apa ciri khusus yang dimiliki oleh unta? Yang pertama, rambut tebal di punggung untuk menjaga panas tubuhnya. Punak unta sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Bentuk kaki yang besar membuatnya tidak terperosok saat berjalan di padang pasir. Bentuk kaki yang panjang menjauhkan tubuhnya dari pasir di bawahnya sehingga tidak terasa panas. Kulit tebal khusus di bawah telapak kaki merupakan perlindungan terhadap pasir yang sangat panas. Nah, itulah ciri khusus yang dimiliki oleh unta. Selanjutnya, ciri khusus yang dimiliki oleh burung hantu. Yang pertama, penglihatan yang tajam untuk melihat mangsa pada malam hari, maka pupilnya dapat melebar. Ketika berburu, burung hantu mengeluarkan suara sehingga membuatnya takut mangsanya. Gerakan mangsa yang ketakutan terdengar oleh burung hantu sehingga dapat menemukan letak mangsanya. Bulu sayap burung hantu sangat halus dan lembut sehingga burung hantu dapat terbang tanpa suara dan dapat menyambar mangsanya secara diam-diam. Nah, ini dia gambar burung hantunya. Pandangannya yang sangat tajam, ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari ciri khusus ikan pemanah. Apa ciri khusus yang dimiliki oleh ikan pemanah? Ciri khusus yang dimiliki oleh ikan pemanah adalah dapat menyemburkan air ke arah mangsanya. Di saat serangga terjatuh, maka ikan pemanah langsung menyambar mangsanya tersebut. Ikan pemanah biasanya hidup di air tawar. Nah, ini dia. Ikan pemanah menyemburkan air kepada serangga. Jadi ketika serangga itu jatuh, lalu dia bisa langsung memakannya. Selanjutnya, kita akan mempelajari fungsi atau ciri khusus yang dimiliki oleh bebek. Ciri khusus yang dimiliki oleh bebek yang pertama, paruh pipih yang digunakan untuk menyaring makanan dari lumpur. Paruh yang panjang dan tumpul memudahkan mereka saat mengambil makanan di air. Kaki bebek yang berselaput berfungsi untuk menapak di tanah berlumpuran agar kakinya tidak tenggelam.
Selain itu, kakinya yang berselaput digunakan untuk mendayung, sehingga bebek mampu berenang di air. Agar tubuhnya tidak basah, jika terkena air, bulu bebek dilapisi oleh minyak. Nah, itulah ciri khusus yang dimiliki oleh bebek. Selanjutnya, kita akan perhatikan. Nah, ini kaki bebek yang mempunyai selaput, yang memudahkan bebek untuk berenang di dalam air. Nah, bebek juga mempunyai paruh yang panjang dan bulunya yang sangat halus. Selanjutnya, kita akan mempelajari ciri khusus pada bunga karang. Yang pertama, bunga karang adalah hewan yang hidup menempel di dasar laut. Ia tidak mempunyai kepala, mulut, dan anggota tubuh. Makanan dan O2 didapat dari air yang mengalir pada lubang-lubang halus yang terdapat pada sisi tubuhnya. Nah, ini adalah gambar bunga karang atau koral. Nah, sekian dan terima kasih.